Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa saat ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang, memuji, menyembah Engkau. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau hadir di rumah kami. Dimanapun kami berada, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, yang adalah Raja di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Kami percaya tiada
satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput karya kasih. Oh, mari berikan segala pujian hanya bagi Dia. Haleluya. Hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Dia yang bangkit dan menang. Amin. Yesus Kristus Tuhan namanya. Mulia dan luhur, berkorban memakan jiwa, maka jiwaku memuja. Kami menyembah Sang Raja. Oh, Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah Kau. Lebih lagi hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Amin. Engkau yang bangkit dan menang. Haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban maka jiwaku memuja. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pandang Yesus dalam kemuliaannya. Dia Raja di atas segala raja. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu. Haleluya. Raja di atas segala raja. Kau pemilik hidup kami. Kami menyembah-Mu. Sembah, sembah Dia. Haleluya. Dia, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Sembah, sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, sembah, sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala makhluk memuji
memuja, menyembah Engkau. Setiap kami menyerukan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, nama segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas kami memuliakan Engkau. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, nama segala pujian bagi-Mu. Setiap nafas muliakan-Mu. Haleluya. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Oh, lebih lagi segala
Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau Allah yang sudah melakukan begitu banyak bagi kami untuk menguduskan kami. Harga yang Engkau bayar begitu mahal. Engkau tolong kepada kami supaya kami bisa mencintai Engkau lebih dari hari-hari yang lalu. Bapa di sorga, bantu kami karena kami sadar kelemahan daging kami. Kami butuh pertolongan-Mu, Allah Roh Kudus, supaya kami bisa mampu meneruskan Tuhan iman kami dalam perjalanan iman. Terima kasih Engkau sertai kami dan sertai semua para pendengar supaya Roh-Mu hadir di tempat mereka, menguasai segenap hati mereka untuk memperoleh firman-Mu yang kudus. Terima kasih, nama-Mu dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semuanya. Tuhan begitu baik karena Dia memberikan jalan bagi kita untuk mengenal Tuhan, Sang Pencipta luar biasa. Karena itu saudaraku, pengenalan itu tidak dapat lepas dari komunikasi. Dan komunikasi yang terbaik itulah kalau kita bisa melakukan secara face to face, muka dengan muka, tatap muka, ya. Dan itu bisa kita lakukan dalam hal rohani. Karena itu segala perkara ini merupakan misteri, ya, yang harus kita pelajari dan mengerti. Nah, luar biasa Allah kita sudah menyediakan segala perkara yang indah bagi kita supaya kita bisa benar-benar makin dekat pada Tuhan. Apa tujuan komunikasi? Saya ulang-ulang ini supaya benar-benar menjadi kehidupan Anda semua. Kerinduan utama seperti dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya, Rasul Paulus adalah rasul yang begitu rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih intensif. Karena itu dia berkata, yang ku kehendaki. Ini merupakan number one, prioritas. Mengenal Dia, mengenal Yesus. Mengapa Allah itu mau menjadi manusia? Kita mesti sampai mengenal. Ya, dan pengenalan tingkat tinggi yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah mengenal seseorang itu waktu kita mulai namanya jatuh cinta. Pengenalan terbaik adalah pengenalan yang sampai pada titik kasih. Nah, oleh karena itu kalau sudah mengalami ini, engkau mengenal Tuhan Yesus, maka engkau nanti juga akan dikasihi. Dan orang yang dikasihi itu akan mengalami banyak perkara. Khususnya yang kedua ini adalah kuasa kebangkitannya. Jadi kalau kita sampai dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan juga akan makin nyata. Salah satu nabi yang disebut oleh Tuhan sangat kekasih, itulah Daniel. Dan Daniel mengalami luar biasa kuasa. Ya, walaupun dia ditaruh, dijebloskan di gua singa, dia bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Singa-singa bisa diam. Kenapa? Karena dia dikasihi.
Nah, kalau kita sudah mengalami namanya kasihku, baru kita bisa yang ketiga ini. Orang yang sudah jatuh cintaku, dia lalu mau mengalami penderitaan bersama kekasihnya, bukan? Jadi urutan ini berkaitan dengan titik temu yang paling penting, itulah kasih. Karena itu kita terus harus belajar mengenal Tuhan. Bukan saja kita berkata kita mengenal Tuhan itu baik. Tapi lebih baik kalau kita dikenal oleh Tuhan. Ya. Karena itu saudaraku, Tuhan itu bisa mengenal hati manusia. Ya. Dan ini pengakuan Petrusku waktu dia pernah mengalami suatu hal yang sangat menyedihkan. Dia menyangkal Yesus, maka Yesus masih kejar dia di pantai Galilea. Dan inilah percakapannya, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, Tuhan tanya, karena Petrus baru beberapa hari yang lalu menyangkal Yesus. Sekarang Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu ini. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku ini mengasihi engkau. Jadi Tuhan itu mengerti apakah saudara ini mengasihi atau tidak. Dan Tuhan tentu minta bukti. Ya, saudara, kita itu harus beranjak dari iman kepada harap, kepada kasih. Iman itu dimulai dari sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu roh kita, spirit. Karena itu roh iman. Waktu bicara pengharapan, itu berhubungan dengan jiwa kita. Karena itu dikatakan pengharapan itu sauh. Ya, jangkarnya apa? Jiwa. Nah, tapi kalau kasih, saudara, kalau orang berkata, saya mengasihi. Kalau cuma di batin, apakah sudah bisa percaya? Kalau hanya di pikiran, apakah sudah bisa percaya? Kasih itu mesti diaktualisasikan. Jadi itu berarti kalau sudah bicara kasihku, bukan spirit saja, bukan jiwa, tapi sampai ke tubuh. Nah, karena itu Tuhan mau minta bukti. Kalau engkau mengasihi aku dan kamu mengenal aku itu Allah yang mengasihi, memang Allah itu kasih, maka kamu sekarang punya tugas. Aku ingin tubuhmu ini loh. Banyak orang cinta dari hati, tapi no action. Is that a true love? Apakah kasih tanpa aksi itu kasih yang sejati? Tentu tidak. Karena itu Tuhan minta bukti. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Mengembalakan orang-orangnya Tuhan yang menjadi tubuhnya Tuhan. Kalau kita cinta Yesus sebagai kepala, cintailah tubuhnya. Dan tubuhnya itulah jemaat. Karena itu kalau saudara betul mengenal Yesus, ada satu bukti. Mau tidak mau, engkau harus terlibat dalam penggembalaan. Ya. Nah,
mimpin orang itu tidak mudah. Lihat aja orang yang menjadi guru yang kadang-kadang bisa kesel melihat anak didiknya. Apalagi kalau nakal. Kalau baik-baik semua, bagus. Sama seperti domba-domba, ada domba yang nakal, ada domba yang suka makan kekenyangan sehingga lalu rebah, sehingga dia tiduran di tempat cekung. Wah, taruh perutnya di tempat cekung itu enak dia, tapi setelah itu dia nggak bisa bangun. Nah, gembalanya mesti susah payah. Jadi menggembalakan orang itu seperti ibu bapak. Bagaimana menolong anak-anaknya? Kalau anak-anaknya semua baik, itu tidak masalah. Tapi kalau anak-anak itu tidak baik, itu butuh kesabaran yang luar biasa. Saudara, jadi kalau saudara mengenal Tuhan, kadang-kadang saudara harus melakukan dalam segala perkara. Ya, karena itu saya tuliskan di sini, apa toh namanya pengembalaan itu? Sudah bisa melihat di gambar ini begitu banyak. Macam-macam apa saja, cleaning service, penyedia, pengkhotbah, transportasi, penjaga, satpam, pendoa, pengatur, ya mungkin barang-barang, konsumsi, administrasi, lalu menolong kalau ada orang yang naik kursi roda, lalu pengangkut sampah dan sebagainya, pemusik, pemuji, saudaraku. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Jadi nanti jangan sudah pikir hanya pengkhotbah saja nanti mendapat mahkota yang besar. Kalau ada orang, ya satpam atau pengatur musik, pengatur sound, pemusik, tapi dia melakukan dengan segenap hati kepada Tuhan. Seperti bukan pada manusia. Saya melakukan ini untuk jemaat, supaya jemaat nanti bisa mengalami sesuatu yang indah, dan saya lakukan ini demi Tuhan. Orang-orang ini kalau melakukan dengan setia, jangan sudah pikir nanti mereka hadiahnya kecil. Hadiah paling besar itu pengkhotbah. Saya kira tidak, Tuhan ngerti. Bagaimana motivasi orang itu jauh lebih penting daripada ketenaran seseorang. Motivasi orang bagi Tuhan itu jauh lebih penting. Apalagi ditambah dengan kesetiaan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Allah. Jadi saudara mesti melakukan seperti kepada Tuhan. Yang kedua, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya, apa saja. Kalau itu sudah lakukan, saudara di mata Tuhan itu dahsyat. Karena itu, saudaraku, waktu kita mau menjadi guru yang baik, kita mesti lebih dulu menjadi murid yang baik. Bagaimana seorang guru bisa baik kalau dia waktu jadi murid nakalnya bukan main? Apa bisa? Sama. Domba-domba Tuhan yang baik, next time, lain kali bisa menjadi gembala yang baik. Karena itu saya perhatikan gembala-gembala sekarang ini di gereja mana-mana. Biasanya yang bisa terus keadaannya itu konsisten, itu mereka dulu pernah sekolah minggu, lalu pernah jadi anggota paduan suara, lalu juga main musik,
lalu juga saudaraku ikut dalam pemuda, ya, ikut dalam doa. Saya teringat itu waktu saya kecil, itu semua saya lakukan. Saya murid sekolah minggu. Yang tentu harus dengar-dengeran. Ya, jarang absen. Lalu juga menjadi ikut kor. Walaupun saya jadi pendeta, ya saya masih ikut kor. Saudaraku, memimpin kaum muda. Ya. Nah, orang yang begini, dia lalu mengerti dulunya bagaimana dirinya, ya, sehingga dia bisa menangani jauh lebih baik. Jadi domba yang baik itu akan menjadi gembala yang baik. Nah, karena itu Yohanes 10 ayat 1 sampai 4, bagaimana kita di hadapan Tuhan bersifat sebagai domba itu bagaimana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Iya, Tuhan Yesus itu ada gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Nah, domba yang dikenal Tuhan bagaimana? Yang pertama, dia bisa mendengar. Ya, mendengar suara gembala itu. Dia patuh. Saya pernah melihat domba-domba di New Zealand dipanggil namanya maju. Lalu disuruh duduk di atas kursi, dia bisa duduk. Jadi domba-domba ini bisa ngenali satu-satu namanya. Ya, lalu suruh duduk dia. Ya, luar biasa. Mendengar sampai dipanggil namanya masing-masing menurut namanya. Artinya dikenal. Jadi kita ini mesti mendengar terus, mendengar sampai mengenal Tuhan dengan baik, sampai dikenal. Dan bukan hanya itu. Lalu mengikut gembala yang berjalan di depan. Ya. Karena itu nanti kalau kita menjadi pemimpin, kita itu mesti jalan di depan. Ada pemimpin yang di belakang yang bawa pecut. Ya. Jadi didorong dipecat, ayo. Tapi ini yang benar. Pemimpin yang benar itu mesti berjalan di depan. Nah, kita bisa begitu kalau kita dulu menjadi pengikut yang baik. Nanti kita bisa menjadi leader di depan yang baik. Yang ketiga, mengenal suara gembala. Jadi kita bisa membedakan mana ini suara Tuhan, mana ini suara iblis. Ya, kita bisa tahu. Orang lain panggil, dia tidak menjawab. Domba-domba itu bisa ngerti ini warna suara dari gembalanya. Orang lain memanggil, dipanggil namanya sama, tapi dia kenal itu pitch-nya, warna suaranya. Kita mesti mengenal Tuhan sampai begitu. Itu namanya mengenal dari hati ke hati. Sampai hati kita ini diketahui. Diketahui apa? Tuhan kata, hatimu kok sama ya dengan aku. Wih, ini yang Tuhan inginkan. Apakah saudara itu nanti dikenal Tuhan sehingga Tuhan itu batin dalam dirinya.
Hatimu itu sama dengan hatiku. Inilah yang Tuhan inginkan sebetulnya. Jangan sudah pikir, apa mungkin? Kalau Tuhan ngomong, pasti mungkin. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Seperti aku sendiri dikenal. Dengan apa? Dengan sempurna. Kita ini mesti terus meningkatkan pengenalan kita. Jangan sudah berhenti menjadi orang Kristen. Oh, saya sudah ngerti. Kalau ngerti, saudara, mengenal Tuhan itu apa? Tidak berbuat dosa. Halo? Kalau Anda masih berbuat dosa, ya belum mengenal. Jadi jangan kita ini takabur, berkata, saya sudah kenal Tuhan. Ya kenal ceritanya. Semua orang bisa berkata, oh saya kenal dengan presiden. Ya kenal dari buku bisa. Tapi pernah tatap muka, pernah bicara, sampai dia mengenal namamu. Nah itu baru kenal yang betul. Ya, saudara. Karena itu apakah kita ini nanti dikenal oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus itu guru kita. Coba saya tanya, saudara yang sekarang menjadi guru. Saya dulu juga guru di sekolah minggu, juga di pemuda, juga di gereja. Waktu saya di Jakarta selama setahun saya dibawa jadi pengerja, ya. Sudah banyak orang sudah saya pimpin juga guru di sekolah, ya, di STT, guru juga di kuliah-kuliah. Saya juga mengajar, ya. Tapi sekarang saya kalau ditanya siapa yang namanya ini, aku lupa. Kenapa? Ya karena nggak terus ketemu. Betul nggak? Kalau ada jemaat yang terus tiap hari ketemu, tiap hari ngomong, nggak mungkin saya lupa. Ya, dan itulah kehidupan dari Daud. Perhatikan, dalam Mazmurnya 23 Daud berkata, Tuhan itu gembalaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, jadi Daud ini jalannya benar. Dan bukan hanya itu, tapi juga melewati lembah kekelaman. Ya, dia juga mau. Nah, ini domba yang baik. Karena itu Tuhan lalu bernubuat dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Waktu dia menemukan Daud ini sebagai pengganti Saul. Apa yang dia katakan? Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, I found David. Jadi begitu girang Yesus melihat ada seorang pemuda yang cocok dengan hatinya. Sekarang saya tanya, apakah waktu Daud itu mau diangkat jadi raja, hatinya sudah sama dengan Yesus? Tentu tidak. Loh, kenapa Tuhan ngomong begitu? Saya tuliskan di sebelah kiri bawahku. Itu firman nubuat atas calon gembala. Ini berarti Tuhan yang maha tahu
itu ngerti, Daud ini mau diproses. Jadi bukan sekaligus dia lalu hatinya seperti hatinya Tuhan, lalu dipilih. No. Tapi dia dipanggil. Dia dilewatkan jalan yang benar. Dan lewat lembah kekelaman. Dan itu Tuhan ngerti. Karena dia Allah Maha tahu. Nantinya ini Daud akan begini. Sehingga hatinya itu nanti sama dengan aku. Jadi Yesus itu suku penebus. Tapi juga dia pendidik. Yang mengubah kita. Terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya. Sehingga hati kita jadi seperti hatinya. Yesus itu apa? Imam besar. Nah, sifat imam besar itu penuh dengan belas kasihan. Dia memimpin Daud bukan langsung jadi. Daud pernah jatuh dalam dosa. Apakah seperti itu Yesus? Pasti tidak. Daud pernah membunuh. Apakah Yesus itu juga membunuh? Tidak juga. Tapi lihat bagaimana Daud ini mau berubah, bertobat. Bahkan dia pernah juga bohong dan sebagainya. Tapi dia diproses. Diproses sehingga hatinya itu berubah. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hatinya itu seperti hatinya Yesus. Imam besar. Itulah hati gembala. Imam itu hati gembala. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi apa? Imam sebetulnya. Sebab apa? Kerajaan Tuhan, kerajaan imam. Ingat ya, jadi kalau kita anak Tuhan tidak mempunyai hati imam, kita itu tidak bisa masuk kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan itu dikatakan imamat yang rajani. Jadi kita sekarang harus terlibat, mau tidak mau, dan itu harus secara fisik. Itulah tanda kasih. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Iya, saudaraku, lihat. Ini model hati gembala. Seperti pengurus kebun anggur ini. Ini ngurusi kebun anggur, tapi ada pohon ara. Mana yang lebih mahal? Mahal anggur. Jadi ini dimasukkan satu peta yang luar biasa terawat. Biasanya pohon ara itu bisa di tepi jalan dan sebagainya. Ini dimasukkan di kebun anggur. Tapi tidak ada buahnya. Lalu datanglah yang empunya pohon ara itu. Dia berkata sudah tebang saja. Tapi pengurus ini berkata, jangan. Beri aku waktu. Beri aku waktu setahun lagi. Aku akan mencangkul, aku akan memberi pupuk. Mungkin tahun depan dia bisa berbuah. Begitu juga hidup kita. Tuhan itu memakai hamba-hamba Tuhan di gereja. Jangan sudah pikir hamba Tuhan semua senang. Melayani jemaat bisa nangis-nangis. Kadang-kadang digosipkan, kadang-kadang ini, kadang-kadang dilawan. Itu semua saya alami. Kadang-kadang saya berkata, aduh kok ya susah ya jadi gembala. Berat. Kenapa? Ya sudah benar masih disalah-salahkan. Itu memang banyak air mata.
Ya, tapi kenapa bisa sabar? Tentu ada sebabnya. Sudah lihat gambar ini? Mata ini melelehkan air mata. Kalau melihat Yesus yang tersalib, aduh, ngeri ya. Jadi hamba Tuhan itu mungkin kita tidak disalibkan secara jasmani, tapi daging kita ini loh. Kadang-kadang dipersalahkan, sudah benar tapi bisa dipersalahkan. Itu seperti kita dipaku gitu. Ya. Tapi kenapa bisa bertahan? Karena melihat mahkota, kemuliaan. Iman itu berhubungan dengan kemuliaan Allah. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saudara, saya potong dulu. Petrus sebagai penatua yang lebih senior, dia memberikan satu nasihat kepada para junior teman penatua yang di bawah dia. Ya, bagaimana mereka ini saksi penderitaan Kristus. Jadi semua kita harus mengalami itu. Kenapa? Karena akan mendapat bagian kemuliaannya. Caranya bagaimana? Gembalakanlah. Waktu saudara mulai ikut menangani komsel, ya, caresel, saudara kadang-kadang, aduh orang ini bikin masalah. Tapi saudara mesti ya sabar. Jangan, sudah bubar-bubar. Tapi dengan sabar terus mengubah ya. Tapi dengan satu peringatan. Kamu kalau mengembalakan jangan dengan paksa. Kalau kamu nggak mau ya sudah. Wah itu namanya paksa. Tapi saudara mesti dengan kerendahan hati. Terus. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Wah ini bahaya. Jangan cari keuntungan. Nah, begitu banyak orang mau terlibat karena ini tempat uang ini. Senang. Ya, banyak orang-orang dunia sampai mengatakan, "Co Yesus." Waduh, Tuhan yang jadikan objek untuk cari duit. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Katakan jangan, 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 jangan dengan paksa, ya. Karena engkau ini otoriter, ya. Jangan kamu juga saudaraku cari uang, ya. Jangan kamu ini jadi pemerintah sangat otoriter, ya. Kalau nggak mau keluar, wes. Tapi kamu jadi teladan. Ini yang saya doakan tiap kali, kalau saya berlutut di bawah kaki Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan buat saya, supaya saya ini bisa jadi teladan bagi orang lain. Dan ini tidak mudah. Ini yang membuat saudara banyak menangis. Menangis apa? Menangis karena sikap orang lain. Tapi juga menangisi dirimu. Yang kadang-kadang reaksinya nggak baik. Kalau ada orang nggak baik, kita bereaksi nggak baik. Bukankah itu satu kelemahan? Yesus, dia dihina, dia nggak bereaksi jahat, no.
Dan kita mesti sadar, kita kadang-kadang nggak bisa tahan. Ya, kita ingin memaksakan. Nah, kelemahan-kelemahan itu yang juga harus kita tangisi. Jadi bukan hanya kesalahan orang lain, tapi ketahanan diri kita yang nggak bisa tahan. Itu yang harus juga kita tangisi. Caranya terus menerus ketemu Yesus, ya, untuk ditangani hati kita. Kalau Anda tidak kuat memimpin orang lain, bosan lah, diomongi nggak nurut, sudahlah, mau-maunya dia, ya sudah, saya nggak urusan. Wah, nah yang begitu itu kita harus berkata, Tuhan aku nggak kuat, aku minta ditangani. Untuk ini, saudara mesti lakukan komunikasi terus dengan Tuhan. Ya, saudara, komunikasi itu bisa dengan jarak dekat. Seperti saya di gedung ini, saya kalau bicara keras, saudara-saudara di sana bisa dengar. Jadi nggak perlu pakai alat-alat, nggak perlu. Itu namanya komunikasi jarak dekat. Ya, gelombang suara ini bisa langsung didengar sampai. Ya, tapi kalau itu jaraknya jauh, wah nggak bisa. Tapi ingat, jarak jauh bisa jadi dekat. Ya, kita sekarang seringkali mengadakan online. Saya bisa datang ke rumah Anda, bukan? Jadi Anda sekarang di rumah, saya di gereja ini. Ini bukan dekat ini, jauh. Loh kok bisa? Bisa. Karena ada yang membantu suara saya ini. Nah ini dalam ilmu telekomunikasi, itu bantuan frekuensi tinggi. Ya, kalau lihat gambar yang di bawah ini, suara kita itu gelombang yang di atas itu. Biasa. Tapi yang di tengah itu, nah itu frekuensi tinggi itu. Itu mestinya lebih rapat gitu ya. Karena untuk lebih jelas begitu. Itu frekuensi tingginya. Jadi kalau kita mau pakai frekuensi tinggi, suara kita ini ditumpangkan. Nunut di atas frekuensi tinggi itu. Yaitu gelombang pembawa. Dan gelombang pembawa kita itulah Roh Kudus. Sehingga hasilnya kalau ditumpangkan seperti yang di bawah itu, yang merah itu. Ya, jadi gelombang suara ditumpangkan pada gelombang pembawa. Itu yang disebut modulasi. Karena itu saudara bisa mengenal radio, ada yang AM. AM itu amplitude modulation. Ya, jadi ini modulating wave yang di atas itu suara pembicara. Lalu ada carrier wave, gelombang pembawanya itu. Kalau namanya amplitude modulation AM itu bentuknya seperti ini. Jadi gelombang carrier ini dibentuk seperti sinyal tadi bentuknya. Ya. Tapi kalau frekuensi lain, justru frekuensinya yang diubah-ubah. Dulu belum ada itu FM, dulu semua AM. Tapi AM ini bisa sering terganggu. Ya, kalau ada suara-suara yang lain, keras, dentuman, lalu terganggu. Tapi kalau frekuensi modulation, apalagi kalau frekuensi pembawanya itu sangat tinggi, sama sekali nggak terganggu. Karena itu kita melihat komunikasi yang kita lihat sekarang di kota-kota di Indonesia masih banyak yang pakai kabel. Kabel-kabel telepon, lihat aja gantung. Kalau di luar negeri hampir yang negara-negara yang maju, hampir nggak ada sudah. Diganti. Jadi sudah lihat gambar yang di bawah ini saya tuliskan,
ya, suara memang juga ditumpangkan pada gelombang pembawa yang disalurkan via kabel di bawah tanah. Apalagi sekarang sudah lihat di Semarang dicangkuli, lalu dipasang kabel yang lain. Kabel ini serat optik. Jadi bentuknya seperti serat-serat begitu. Ya, tapi kabel ini bisa membawa bermacam-macam suara. Ya. Nah, kalau dulu seperti gambar yang di atas itu, kabel di atas tanah. Memang ini bisa bebas gangguan dari suara-suara yang di udara. Karena itu biasanya yang begitu itu lebih stabil kalau kita pakai telepon, ya. Telepon yang pakai kabel. Tapi jeleknya kalau kabelnya dicuri, putus. Karena itu banyak pencuri juga gulungi kabel itu telepon. Karena kabel-kabel telepon dari tembaga, mahal, digulungi. Waduh, ini luar biasa. Ya, saudara. Nah, karena ini ada gangguan-gangguan semacam ini, kalau kena gempa putus, ya tak? Tapi karena itu lalu dipakai yang nirkabel, tanpa kabel. Dengan apa? Dengan gelombang pembawa. Sekarang handphone kita yang modern, kecil-kecil, tapi tanpa kabel. Tapi pakai gelombang pembawa yang makin tinggi. Karena itu dulu G1, G2, G3, G4, sekarang G5. Wih, ini frekuensinya makin tinggi. Tapi ingat ya, frekuensi tinggi itu mempengaruhi otak kita loh. Karena itu kalau sudah telepon begini, jam-jaman yang pakai handphone, wih ini radiasi ini, karena gelombang tinggi. Lain kalau telepon rumah biasa, sudah jam-jaman, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan coba-coba, kalau sudah terus telepon, gadgetan dekat, otakmu bisa terganggu. Karena di situ ada gelombang yang mempengaruhi otakmu. Otak kita bisa kacau. Ya. Karena itu kita mesti mengerti. Allah Roh Kudus memberikan jalan. Dia itu sebagai gelombang pembawa yang tidak bisa dideteksi oleh iblis, oleh siapapun. Ya. Dan suara kita itu akan dibawa ke tahta Allah. Walaupun kita ini dengan Tuhan itu jauh secara fisik, tapi secara yang tidak kita lihat dekat. Karena apa? Karena roh Tuhan itu seperti gelombang. Seperti di ruangan ini, di rumah saudara. Di rumah saudara itu banyak gelombang. Ada gelombang suara China, ada gelombang radio BBC, gelombang ya suara dari Amerika, Rusia, ada di rumah saudara. Ya, nah roh Tuhan juga seperti itu. Dia mau menghampiri kita. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Iya, berdoalah setiap waktu, tapi dengan catatan di dalam roh besar. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Ya, untuk bisa kita berdoa dalam roh, ditumpangkan ke roh ini, kita mesti pakai roh kita. Ya. Karena itu sudah mesti berdoa dalam rohmu. Jadi bukan hanya dengan mulut. Apa toh roh itu? Kalau saya terjemahkan supaya bisa dimengerti itu, angan-anganmu. Nah, karena manusia itu punya angan-angan. Ini bedanya dengan binatang. Binatang nggak punya angan-angan.
Tidak pernah dia berangan-angan rumahnya akan diganti, sarang burungnya diganti yang lebih baik. Dia nggak punya angan-angan. Kita punya angan-angan. Nah, kalau kita berdoa, ini angan-angan kita ini loh yang harus kita konsentrasikan. Karena itu kenapa disuruh tutup mata. Ada orang berkata, kenapa toh mesti tutup mata? Ada dulu mahasiswa salon, kalau doa saya perhatikan, dia melek. Kita semua merem, dia. Dia nggak ngerti bagaimana konsentrasi. Kalau sudah melek itu sudah melihat, wih. Kecuali kalau ruangan itu mungkin los gitu, hanya langit, ya bisa tuh konsentrasi. Tapi kalau ada gangguan-gangguan yang bisa lewat di depan matamu, mana bisa? Ya. Karena itu kita ini mesti suka berdoa dalam roh, spirit kita. Angan-angan kita ini loh yang harus kita fokuskan. Ya. Mengapa kita ini mesti berdoa dalam roh? Dan harus disertai dengan kata-kata berjaga-jaga di dalam doamu itu. Kenapa? Karena angan-angan kita ini paling gampang bisa bisa deviasi. Benar nggak sih? Tadinya sudah tidak mikir apa-apa, angan-anganmu muncul di tempat tidur seringkali. Lalu angan-angannya ngawur. Jujur ya, kita kadang-kadang tidak merencanakan. Tapi angan-angan kita ini suka jalan-jalan. Nah ini loh yang bahaya. Karena itu kata Tuhan, hati-hati. Kamu mesti jaga diri. Tetap dalam kekudusan. Angan-anganmu itu paling susah diatur untuk kekudusan. Saya akui, angan-angan saya juga kadang-kadang bisa deviasi. Saya perlu Tuhan tolong saya. Ini tandasku, kita ini imam. Harus jadi imam. Tapi sebagai imam kita harus tahu diri kita ini penuh kelemahan. Ibrani 5 ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ini Tuhan bicara soal imam. Imam itu harus bisa ngerti orang yang salah. Karena dirinya sendiri juga penuh kelemahan. Karena itu orang-orang yang jadi imam itu dia tidak suka maksa orang dan pakai kekerasan. Karena dia tahu dirinya sendiri juga penuh kelemahan. Ya. Nah, kalau kita penuh kelemahan, apa yang kita lakukan? Sekarang coba tanya sama dirimu. Kalau engkau penuh kelemahan, apa yang sudah lakukan? Apakah engkau nangisi, jerit, seperti Paulus? Tuhan taruh duri. Dia berkata 3 kali aku minta. Tapi Tuhan kata no, aku gak mau cabut. Kenapa? Karena ada kelemahan dalam diri Paulus. Orang penafsir, ada yang menafsir itu sakit mata. Saya kurang cocok. Saya lebih condong itu hal rohani, duri itu. Yaitu apa? Kelemahan. Kelemahanmu itu jadi duri di mata orang lain juga. Betul nggak? Kalau itu terekspos, waduh, duri itu. Ya. Jadi kita ini penuh dengan kelemahan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita perlu menjerit. Kita perlu minta pada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya jangan sampai mengalami kegagalan. Hosea 12 ayat 4-5. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ya.
Seorang yang dipilih Tuhan menjadi yaitu cikal bakal satu bangsa lewat Abraham, Ishak, lalu Yakob. Dan Yakob ini yang lalu kemudian diganti nama Israel. Saudaraku, kalau kita melihat sejarah hidupnya, yang paling kita rasakan paling agak kurang baik, Yakob justru, betul? Abraham hebat, apalagi Ishak, wah nggak ada cacatnya di situ. Ya ada salah juga, ya karena dia mengaku istrinya itu sebagai saudaranya, ya. Tapi yang paling banyak salah siapa, Bosku? Yakob. Dan Yakob waktu dia harus berberes dengan kakaknya, dia tahu, waduh, saya perlu berubah. Dia berdoa semalam-malaman, dia nangis, dia ketemu malaikat, dia bergumul, dia minta belas kasihan. Ini enggak ada di kitab Kejadian, tapi ditulis dalam kitab Nabi Hosea. Ya, dalam kandungan Yakob menipu saudaranya. Dalam kegagalannya ya, jadi dia punya sifat. Sifatnya itu namanya Yakob. Ya. Jadi apa yang harus kita gumulisku? Bergumullah lawan daging Anda sendiri. Agar sifat Yakob dalam dirimu. Apa arti Yakob? Bahasa Inggris katakan supplanter. Supplanter itu suka ambil alih gitu. Pengganti. Tapi perebut. Mestinya itu hak kesulungan kakaknya, tapi dia ganti. Ya. Tapi lihat, orang yang begini Tuhan ubah. Melalui apa? Melalui hati yang remuk, yang nangis, yang minta belas kasihan. Dia bergumul, dia jerit, dia nangis. Kasihani aku. Waktu ditanya permulaan, siapa namamu? Yakob. Jadi dia jujur. Saya ini perebut. Saya ini penipu. Malaikat Tuhan berkata, mulai saat ini kamu ganti. Namamu bukan lagi Yakob. Kenapa? Karena waktu dia dipelintir sama Tuhan, kakinya terpelecok. Dia nggak bisa apa-apa. Harus ketemu Esau. Sekarang dia bersandar pada Tuhan. Karena itu nama Israel artinya pangeran Allah atau Allah berperang. God fights. Karena itu kita mesti mengubah cara kita. Jangan pakai kekuatan kita. Tapi mari kita mau percaya bersandar sama Tuhan. Pakai kekuatan Tuhan. Dan menghadapi masalah. God fights for me. Mari kita minta itu. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah. Oleh siapa? Oleh roh. Karena itu mari kita suka berdoa dalam roh. Orang yang suka nangisi dirinya. Mungkin juga perlakuan orang lain yang gak baik. Dia ingin supaya orang itu berubah. Dia tangisi orang itu. Itu baik. Tangisi dirimu, tangisi orang lain yang tidak berubah. Dan kita minta Tuhan, lihat hatiku. Ayo toh Tuhan, kerjakan hatiku. Ayo sama-sama toh dengan Tuhan. Kan Tuhan yang ngerti rohku ini, sifatku. Siapa yang ngerti? Suami, istrimu, orang tuamu enggak ngerti. Yang ngerti itu Tuhan. Karena itu minggu depan saya mau bicara ini tentang ini. Ya ini hanya supaya sudah tahu minggu depan saya bicara tentang team viewer. Ya, kalau sudah ngerti tentang komputer,
komputer saya rusak, lalu ahlinya ada di gereja ini kan jarak jauh. Saya minta tolong, ini kok ada kesulitan. Ya Om, saya pasang ini, aplikasi Team Viewer. Nanti saya lihat dari jarak jauh apa yang perlu ditolong. Canggih. Jadi saya kasih tahu gini-gini, oh ini Om, ini. Setelah saya klik-klik, jalan. Dahsyat ya. Allah juga bisa begitu, Saudara perlu yang penting kejujuranmu, hatimu. Apakah hatimu ini betul-betul ingin menyembah kepada Tuhan? Dan kamu juga mengakui hatimu ini tidak sempurna. Perlu campur tangan Tuhan dalam hidupku. Tuhan tolong aku ini banyak kelemahan. Support saya, bantu saya. Ini hatiku Tuhan. Aku bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Yang penting, saudara akui kelemahanmu, sadari kelemahanmu, dan kau mulai minta pada Tuhan, Tuhan ini loh Tuhan, ini yang membuat saya sering gagal, tolong ini Tuhan. Ayo Tuhan, Engkau sebagai tim bersama dengan aku dalam rohku bersama rohmu, mari kerjasama dan kerjakan hatiku ini. Mari kita mau berdiri di tempat kita masing-masing. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu. Amin. Ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus.
Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku hatiku Tuhan, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Biar kau nyatakan engkau mau mengasihi Tuhan, sama seperti Petrus. Aku ingin mengasihi Tuhan. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat. Terima kasih Tuhan. Perlu campur tanganmu Tuhan. Mari Roh Kudus, insafkan kami. Sodeke raso, rasana koreso. Terima kasih. Kami mengakui hati kami belum sempurna Tuhan. Perlu campur tanganmu, yaitu Rohmu yang kudus. Ubahkan dari hati kami seperti janjimu. Engkau akan mengubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih tinggi lagi. Masih banyak Tuhan hal-hal yang belum berkenan di matamu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, bantu kami. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Roh Kudus. Biar setiap kami makin menyadari siapa kami. Biar terang-Mu memancar Tuhan lebih dalam lagi, menembusi hati kami. Kau rasa, come Spirit, come, insafkan kami. Mari teman-teman, izinkan Roh Kudus menerangi hatimu, hatiku. Allah kita Allah yang baik, yang siap memulihkan hati kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih. Dan biar Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Bekerja lebih dahsyat lagi.
supaya kami keluar dari kelemahan-kelemahan kami yang menjadi penghambat dalam memperkenankan hati-Mu. Tuhan, tolong juga keluarga kami masing-masing, orang tua kami, anak kami, saudara-saudara kami, supaya kami semua boleh maju bersama-sama menikmati Tuhan kebahagiaan yang Kau sudah janjikan bagi kami. Terima kasih, berperan terus kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami berdoa bagi pemerintahan kami dalam menangani Tuhan COVID ini. Beri hikmat, akal budi, khususnya dalam bidang ekonomi. Tuhan juga memberi jalan keluar, sehingga terjadi transaksi-transaksi yang baik, penanaman modal yang lebih banyak ke Indonesia. Terima kasih Tuhan. Beri hikmat-Mu bagi presiden kami, wakil presiden, menteri, sampai jajaran paling bawah. Juga untuk Tuhan Departemen Kesehatan, kiranya Engkau juga pakai Tuhan. Dan juga keuangan negara kami, Engkau support dengan cara-Mu yang ajaib. Rumah tangga anak-anak-Mu juga Engkau tolong semuanya. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan, supaya kami tetap setia sampai menanti hari yang paling mulia, bertemu muka dengan muka. Dan sekarang tadakan tangan-Mu, saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya Ibadah Nambah Online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.